ketemu sama Mimin. Kali ini Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul We Adultery yang rilis pada tahun 2019. Film ini sendiri menceritakan tentang seorang istri yang sering ditinggal pergi suaminya untuk bekerja. Penasaran gimana alur ceritanya? Tonton terus videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum masuk alur ceritanya, Mimin kasih tahu nih kalau video ini mengandung spoiler. Dan buat kalian semua yang gak suka spoiler, boleh close ya. Tapi buat yang mau tahu lebih lanjut gimana alur ceritanya, jangan lupa subscribe dulu biar Mimin lebih semangat bikin video-video yang lainnya. Oke, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan suasana suatu malam di sebuah rumah, di mana ada sepasang suami istri yang lagi duduk bersama. Si istrinya ini bernama Yumiko. Yumiko sendiri adalah seorang ibu rumah tangga yang seringkali ditinggal sang suami. Dan suaminya yang bernama Hayate adalah seorang konsultan di sebuah perusahaan. Di malam itu terlihat Yumiko yang dicuekin suaminya karena si suami terlalu sibuk dengan smartphone-nya. Ya, karena Yumiko yang menginginkan sebuah perhatian, jadi dia mencoba berbasa-basi menawarkan sebuah teh untuk suaminya. Namun, tindakan itu sepertinya tidak merubah keadaan. Dan malam itu pun berakhir dengan sifat dingin suami Yumiko yang tidak mengajak enak-enak. Dianggurin nih he. Scene berganti pada keesokan harinya, di mana Yumiko mengantar suaminya ke depan rumah untuk berangkat bekerja. Ya, seperti biasa, Hayate harus pergi bekerja untuk beberapa waktu. Namun, entah mengapa raut wajah Yumiko terlihat kurang bahagia. Mungkin karena nggak dapat jatah dari suaminya ya. Sayang bener, punya istri bohai, dianggurin terus. Di siang harinya, terlihat Yumiko yang sedang ngobrol-ngobrol dengan temannya yang bernama Hikaru. Hikaru sendiri bercerita bahwa dia sudah menikah dengan teman sekolahnya dulu. Dan karena emang Yumiko yang dulu satu sekolahan dengan Hikaru, dia pun mengenal suami dari Hikaru. Scene berganti di saat malam harinya, terlihat Yumiko yang sedang sendirian di kamarnya. Dia pun lagi memakai lotion untuk perawatan tubuhnya. Pantas aja mulus banget tuh paha. Di saat itu teman Yumiko menelponnya dan mengatakan akan datang ke rumahnya. Ya, karena emang Yumiko yang kesepian di rumah, ia pun mempersilahkan temannya untuk mampir ke rumahnya. Ya, daripada sendirian lah ya. Beberapa saat kemudian, terdengar bel rumah yang berbunyi, yang menandakan kedatangan Hikaru. Yumiko pun langsung membukakan pintu untuk teman baiknya itu. Namun, kedatangan Hikaru kali ini ditemani oleh suaminya yang bernama Teza. Ya, karena mereka dulu satu sekolahan, jadi Teza pun sudah mengenal Yumiko. Yumiko yang emang sudah lama tidak dijamah suaminya, dia melihat Teza dengan tatapan yang begitu dalam. Kemudian Yumiko pun mengajak mereka berdua untuk makan malam bersama. Di situ terlihat Yumiko yang curi-curi pandang kepada suami temannya itu. Jangan genit-genit dong. Di saat itu, Hikaru yang emang ingin buang air kecil, dia pun pergi ke belakang dan menyisakan Yumiko dengan suaminya. Di saat mereka berduaan, Yumiko sedikit memuji tubuh dari Teza. Yumiko yang emang sudah lama tidak dijamah, dia pun terlihat mengagumi suami temannya itu. Di sela-sela pembicaraannya, Yumiko meminta nomor telepon dari Teza. Teza yang emang sedikit tertarik dengan Yumiko pun dengan sukarela memberikan nomor teleponnya. Wah, tanda-tanda nih. Scene berganti pada keesokan harinya, di mana Teza yang sedang ada di rumah Yumiko. Di sini Yumiko menawarkan untuk memijat tubuh Teza. Yumiko pun mempersiapkan semua alat pijatnya dan mulai membalur tubuh Teza. Kemudian Yumiko mulai memijatnya. Di saat Teza dipijat, ya karena mungkin Teza yang dari tadi memperhatikan gunung aktif Yumiko menjadikan buyung-buyungnya bangun tegak seperti harapan yang sudah diatur oleh sutradaranya. Yumiko pun mencoba menenangkan buyung-buyung Teza dengan menutupnya menggunakan handuk.
Ya, karena emang bejatan-bejatan Yumiko, Buyung Puyuhnya pun masih berdiri tegak. Wah, nih Buyung tahu aja ya kalau ada yang mulus-mulus. Yumiko yang menyadari hal itu karena Teza selalu melihat gunung aktifnya. Akhirnya Yumiko menutup mata dari Teza. Ya, karena Yumiko yang emang sudah lama tidak dikasih jatah sama suaminya, dia pun mulai tergoda dengan Buyung Puyuh yang berdiri di depannya. Alhasil, Yumiko pun melepas bajunya dan memijat Teza dengan gunung aktifnya. Teza yang menyadari sentuhannya berbeda, ia membuka penutup matanya. Dan benar saja, ada seorang wanita yang tidak pakai apapun di depannya. Wah, dapat kejutan nih. Ya, karena Buyung Puyuh Teza yang sudah bangun dari tadi pun menjadi semakin membara. Dan terjadilah enak-enak di situ. Oh, jadi pijet plus dong. Akhirnya ditenangin juga si Buyung. Setelah itu, Teza yang hendak berpamitan untuk pulang malah dicegah oleh Yumiko supaya tinggal sebentar lagi di situ. Namun yang terjadi si Teza malah langsung menyasar Yumiko dan terjadilah enak-enak lagi. Masih kurang nih yang tadi. Hari-hari pun berganti. Ya, karena Yumiko merasa kesepian, dia menelpon Teza untuk datang ke rumahnya besok. Teza pun dengan semangat mengiyakan keinginan Yumiko. Scene berganti pada keesokan harinya, terlihat Yumiko yang lagi bersiap-siap menunggu kedatangan Teza. Tak selang beberapa lama, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Yumiko pun segera bergegas membuka pintu itu. Dan benar saja, ternyata Teza lah yang datang. Karena Buyung Puyuh Teza yang dari tadi sudah meronta-ronta, Teza pun langsung mengajak Yumiko untuk enak-enak. Dan terjadilah enak-enak di situ. Di akhir film terlihat Yumiko dan suaminya yang lagi duduk bersama. Di situ Yumiko terlihat sangat bahagia dan wajahnya yang berseri-seri. Mungkin karena betenya udah diobati kali ya sama yang lain. Hayato yang melihat tingkah anak istrinya pun mencoba bertanya ada apa dengannya. Yumiko pun menjawab kalau dia hanya sedang bahagia karena suaminya telah pulang. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian semua suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like ya. Dan nantikan selalu video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai